Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, didoakan mudah-mudahan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi daripada segala bencana dan musibah. Dan lebih penting daripada itu, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita kekuatan untuk kita dapat mensyukuri setiap nikmat yang Dia berikan kepada kita, untuk dapat mensyukuri, untuk dapat kita sabar terhadap ujian yang Dia timpakan kepada kita. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kemampuan untuk kita ridha terhadap setiap apa yang ditetapkan dan ditakdirkan. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harap-harapkan kelak syafaatnya pada hari kemudian. Hari di mana tidak ada memberi manfaat anak pinak dan harta benda, kecuali mereka yang datang jumpa Allah dengan membawa hati yang salim.
Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian kita dengan tajuk Mahabbatullah wa Rasulih. Coba lihat notanya bagi yang ada nota. Kita masih bicara muka surat yang ke-9. Muka surat yang ke-9. Pada siri yang lepas, kita telah bicarakan ayat yang berapa tuh? Surah apa tuh ya? Al-An'am. Betul ya? Pada siri lepas kita bicara surah Al-An'am ayat 48. Betul ya? Ya, ini bicara tentang satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada tanda mahabbah Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, diutuskannya para nabi dan utusan dengan menyampaikan berita gembira terlebih dahulu, baru inzar. Itu yang kita pelajari pada siri lepas. Jadi bagian pertama, wa ma nursilul mursalin illa mubasyirin wa mundirin. Itu yang kita pelajari pada siri lepas. Dan saya telah simpulkan bahwa tanda kasih sayang Allah kepada hambanya dalam ayat ini bukan semata-mata dengan diutuskannya utusan, menyampaikan, memberitahu kepada hambanya apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti ditinggalkan sebelum mereka kelak diberikan balasan. Karena jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak beritahu kepada kita terlebih dahulu apa yang mesti kita buat, apa yang mesti kita tinggal, sehingga tidak tahu, tiba-tiba di akhirat terus dihisab, tentulah Allah tidak adil. Sebab itulah, untuk menunjukkan keadilan Allah dan sekaligus mahabbahnya, diberitahu dahulu. Ini mesti kamu buat jika kamu inginkan pahala, inginkan kesenangan. Yang ini mesti kamu tinggal bila kamu tidak mau susah. Dan ini adalah diutuskannya Nabi. Mahabbah Allah yang kedua dalam ayat 48 Al-An'am itu, yakni para nabi ini dalam menyampaikan dakwahnya hendaklah mendahulukan tabsyir atas inzar. Itu kepanjangannya, kecuali pada orang-orang tertentu. Kecuali pada orang-orang tertentu. Nanti ada dalam Al-Quran, inzar dahulu baru tabsyir. Sehingga Allah ini Islam yang menarik. Islam yang sentiasa memberi harapan. Hatta bagi mereka yang jauh daripada Allah sekalipun. Islam sentiasa memberi harapan. Hatta bagi mereka yang banyak dosanya sekalipun. Sebab dalam penyampaian dakwah Nabi, Allah suruh, Allah perintahkan Nabi mendahulukan tabsyirnya atas inzarnya. Basyiru wala tunafiru, Nabi sendiri kata.
pesanan Nabi kepada Abu Musa al-Asy'ari, pesanan Nabi kepada Musa al-Asy'ari, juga pada Mu'az bin Jabal. Basyiru wa la tunaffiru. Nanti bila kamu sudah sampai di Yaman, sampaikan Islam ini dengan mengedepankan, mendahulukan tabsyir. Jangan dakwah yang kamu sampaikan malah menyebabkan mereka lari. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan. Jangan kamu susah-susahkan. Jangan kamu susah-susahkan. Itu ya. Jadi memang benar dalam agama ini tafsir yang kita memberi harapan namanya roja. Indar diharapkan dapat menimbulkan khauf. Mungkin dalam pelajaran-pelajaran lepas saya telah jelaskan bahwa dalam hidup ini hati kita adalah dipenuhi oleh dua sifat ini. Roja dan khauf. Roja dan khauf, mengharap dan juga ada rasa takut. Mengharap, takut, dan begitu seterusnya. Bahkan Nabi SAW memberi jaminan bagi sesiapa yang sentiasa menjaga, memiliki istiqamah dalam menjaga, memiliki sifat khauf, sifat mengharap, roja kepada pengampunan Allah. Dan khauf, tidak boleh hanya khauf sahaja tanpa roja, dan tidak boleh rojak tanpa khauf. Tafsir indar memang tidaklah kedua-duanya ada. Walaupun tafsir tidaklah didahulukan. Nabi bahkan memberi jaminan pada mereka yang sentiasa menjaga kedua sifat ini akan masuk surga. Contoh umpamanya di dalam hadis Bukhari, dari Pak Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Bahwa suatu hari Nabi pernah pergi menziarahi atau melawat, menjenguk orang yang sakit, pemuda yang sakit, yang menyebabkan kematiannya. Lalu Nabi bertanya kepada anak muda yang sedang sakit, yang menyebabkan kematiannya ini. Apa kata Nabi pada anak muda ini? Kaifa tajiduka? Wahai anak muda, apa yang sedang kamu rasakan dalam hatimu saat ini? Subhanallah, Nabi tidak bertanya tentang apa penyakitnya. Nabi tidak tanya tentang sudah berobat atau belum. Yang ditanyakan oleh Nabi, apa yang kamu rasa dalam hatimu sekarang ini? Bagaimana perasaan kamu sekarang dalam hati? Lalu anak muda yang sedang ini berkata, Arjullah ya Rasulullah, wa ini akhafu dhunubi. Ya Rasulullah, sekarang ini aku arjullah. Aku amat sangat berharap segera nak jumpa Allah. Karena Allah telah menawarkan surganya, Allah telah menawarkan nikmatnya yang kekal abadi. Allah telah menawarkan kepada kita, beritahu pada kita akan pengampunannya, dan Masya Allah, nikmat-nikmat akhirat yang tidak ada bandingannya, nikmat dunia. Ingat itu semua ya Rasulullah, aku ingin sekali, mengharap sangat agar segera jumpa Allah Subhanahu wa taala. Wa inni akhafu dhunubi. Dan pada saat yang sama ya Rasul, aku takut akan dosa-dosaku yang aku pernah lakukan. Bila mengingat akan dosa-dosaku yang tidak sedikit, aku jadi takut. Tapi bila aku mengingat akan pengampunan Allah, akan janji Allah, aku berharap sangat ingin segera jumpa Allah. Tengok. Jadi hati anak muda yang dalam keadaan sakit tenat ini berada dalam dua keadaan ini. Takut, mengharap, takut.
ingin segera jumpa Allah, tapi ingat dosanya, takut pula jangan-jangan dosanya belum diampunkan walaupun dia telah berusaha untuk bertaubat. Takut, harap roja, khauf, roja, khauf. Itulah. Apa jawaban Nabi? Apa pesanan Nabi? Faqala Rasulullah SAW, la yastami'ani fi qalbi abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarjuh wa amanahu mimma yakhaf. Begini anak muda. La yastami'ani. Kedua-dua sifat ini, yakni roja dan khauf. Timbul roja karena Nabi menyampaikan banyak kali tafsir. Mubasyir. Nabi sebagai mubasyir. Dengan tafsir yang disampaikan oleh Nabi sebagai mubasyir, timbul roja. Ingat aja tafsir Nabi, roja. Harapannya sangat kuat sekali. Tapi bila ingat indar Nabi, ancaman yang disampaikan oleh Nabi, tentang itu, tentang siksa itu, takut pula. Jadi Nabi kata, la yastami'ani. Tidak berkumpul dua sifat ini. Roja, khauf, roja. Fi qalbi abdin. Dalam hati seorang hamba. Fi mithli hadzal mautin. Di tempat seperti ini, dalam keadaan seperti ini. Maksudnya dalam keadaan orang itu dekat dengan ajalnya, begitulah. Dah dekat dengan ajal, dalam hatinya hanya ada dua perasaan saja. Roja, khauf, itulah. Saya kata ini, ingat tafsir Nabi, timbul rojaknya. Ingat indar Nabi, timbul khaufnya. Illa a'tahu Allahu ma yarjuh. Melainkan pasti Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan. Wa amanahu mimma yakhaf. Dan Allah akan selamatkan dia. Allah bagi dia ke arah rasa aman, rasa tentram daripada apa yang dia takutkan. Masya Allah. Luar biasa rupa-rupanya. Untuk mendapatkan surga Allah, jaga ini. Jaga ini. Peliknya nasihat Nabi ketika pada anak muda yang sakit, yang sedang tenat, yang menyebabkan kematiannya, Nabi, dalam keadaan seperti ini adalah kamu ingat ya, dalam istighfar banyak-banyak. Kamu sebut zikir banyak-banyak. Bukan tidak boleh istighfar, bukan boleh. Tapi anak muda tadi memberitahu, ya Rasul, hati kami ini serba berkecamuk antara rasa ingin jumpa Allah dengan segera, takut akan dosanya, takut roja. Nabi malah pesankan, berbahagialah kamu. Bila kamu boleh menjaga perasaan kamu, roja, khauf dalam keadaan seperti ini, ya kamu jumpa Allah, dua sifat, dua perasaan itu masih ada dalam hati kamu. Apa balasannya? Satu, Allah akan berikan apa yang kamu harapkan. Kan kamu sedang mengharapkan pengampunan Allah. Kamu mengharapkan berjumpa dengan Allah. Kamu mengharapkan surga Allah. Nanti Allah akan bagi apa yang kamu harapkan. Wa amanahu mimma yakhaf. Dan Allah akan selamatkan kamu daripada apa yang kamu takutkan. Kamu takutkan dosa kamu tak diampun. Kamu takutkan akan siksa kubur. Kamu takutkan akan mizan. Kamu takutkan akan sirat. Kamu takut akan hisab. Kamu akan diselamatkan dari semua apa yang kamu takutkan. Masya Allah. Ini hati. Jadi bila nak saya katakan tadi, Nabi disuruh Allah untuk memberikan tafsir itu supaya orang itu punya harapan dalam hidup. Setiap manusia pasti punya masa silam lah. Setiap kita pasti punya masa silam yang tidak baik. Tapi seburuk apapun, segelap apapun masa silam kita, kita masih diberi hak oleh Allah untuk punya masa depan yang lebih baik. Ya.
Segelap apapun masa silam seseorang, selagi ajal belum menjemputnya, ia masih ada hak untuk punya masa depan yang cerah. Bagaimana untuk memberikan harapan kepada orang yang hampir putus asa ini? Supaya kita punya, ya bagi tafsir, terus menerus. Walaupun indar juga perlu. Tapi kira asih, ini adalah rahmat. Jadi saya katakan, kita jangan hanya melihat rahmat Allah, sayang Allah kepada kita ini hanya diutusnya Nabi. Memang diutusnya para Nabi itu rahmat bagi kita. Tanda mahabbah Allah kepada kita. Tetapi cara Nabi, bagaimana cara Nabi menyampaikan risalah Allah pada umatnya, itu pun salah satu tanda mahabbah Allah pada kita. Yakni, taqdimut tafsir alal indar. Taqdimul adil. Sehingga orang bebas daripada rasa takut. Diberi harapan, ditunjukkan. Ibaratnya kalaulah orang itu buat salah, dan kita menyeru supaya jadi baik, bukan kita tidak boleh memberitahu akan balasannya jika ia terus buat jahat. Bukan begitu. Tapi hendaklah kita dahulukan ajakan yang bernuansa tafsir. Ya, sehingga ia akan tergerak hati untuk jadi baik. Saya beri satu contoh lah ya mas sekalian. Kurang jahat apa kafir Quraisy terhadap Nabi dan kepada Allah, terhadap Allah dan kepada Nabi. Ya. Kurang jahat apa kafir Quraisy terhadap Allah dan hadap Rasulullah SAW. Jahatlah. Dah super jahatlah. Hyper jahat. Kejahatannya luar biasa. Akidahnya hancur. Karena mereka syirik, kufur, syirik. Syariahnya tidak ada satupun yang terima. Syariat Nabi tidak ada satupun yang diterima oleh mereka. Akhlaknya, waliyadzubillah, kurang jahat apa itu Quraisy kepada Rasulullah SAW. Tapi apa dakwah Nabi kepada mereka yang Allah suruh untuk sampaikan? Satu di antaranya tengok. Di dalam surah Quraisy itu kan. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Subhanallah. Surah Quraisy ini luar biasa, ini metode dakwah, manhaj dakwah yang luar biasa. Ayat itu kan terang-terangan ditujukan pada kaum Quraisy itu. Diceritakan tuh gaya hidup, kebiasaan orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy lah. Ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Kebiasaan mereka ini, karena mereka ini kaum masyarakat peniaga. Jadi sentiasa melakukan perjalanan peniagaan. Musim panas, musim sejuk. Ke selatan, ke utara, niaga. Itu sebut itu. Dan tidak ada halangan. Dalam perjalanan dia selamat, pergi selamat, balik selamat. Balik pula mendapatkan keuntungan yang Masya Allah berganda-ganda sehingga mereka senang lenang. Disebut nikmatnya. Sebab itu alhamdulillah Allah kata, karena kamu ni dengan bebas mencari rezeki, senang, berniaga, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah pada Tuhan yang punya Ka'bah ini. Jangan sembah batu yang ada di keliling Ka'bah itu. Dan juga jangan sembah Ka'bah. Tapi sembahlah Rabb hadzal bait. Tuhan yang empunya rumah ini, yakni Allah.
Kan Allah sudah bagi kamu kesenangan, kemudahan dalam perniagaan, musim panas, musim sejuk. Lepas itu disebut lagi, siapa Tuhan yang empunya Ka'bah yang kamu mesti sembah? Yakni Tuhan alladzi at'amahum min ju'. Tuhan yang telah memberi mereka makan, membebaskan mereka, memberi mereka makan, membebaskan mereka daripada ju', lapar. Wa amanahum min khauf. Dan telah memberikan rasa aman, rasa selamat, bebaskan mereka daripada rasa takut. Tengok. Ini ayat yang begitu jelas sekali. Ayat itu juga pada orang Quraisy, sekarang ini kurang jahat apa orang Quraisy. Dan ini termasuk ayat surah Wahyu yang awal-awal turun. Kenapa ya tidak diterus saja kepada orang Quraisy, ingat kalau kamu tidak sembah Allah, kamu akan dibenamkan ke perut bumi umpamanya. Kenapa tidak terus begitu saja? Tapi di awal-awal dakwahnya malah dirayu. Kamu ini dah senang, kamu dah bebas makan, bebas ini lapar, bebas ini semuanya. Sembahlah Allah, yang empunya rumah ini. Tengok, bagi saya luar biasa itu. Sangat-sangat luar biasa. Itulah satu di antara rahmat Allah Subhanahu mahabbah Allah Subhanahu didahulukan tafsir atas indar. Baik, itu yang kita telah pelajari. Kemudian sambungan ayat itu yang bagian yang separuhnya kan faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang beriman, wa aslaha dan ia berbuat baik, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka tiada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka bersedih. Masih Al-An'am ayat 48 itu. 48 itu. Apa maksudnya? Ya mas sekalian, Allah Ta'ala memberitahu kita, dzakaru ala inna ansarallahi la khaufun alaihim fil akhirah min iqabillah. Bahwasanya orang yang menolong agama Allah, orang yang menerima tafsir tadi dan mengambil kira inzar yang disampaikan oleh Nabi itu, balasannya yakni mereka bebas daripada rasa takut di akhirat, takut terhadap azab Allah. Li'anna Allaha radiya anhum wa amanahum min iqabihi. Karena Allah ridha mereka, sehingga Allah bebaskan mereka, merdeka mereka dari azabnya. Walahum yahzanun ala ma fatahum minad dunya. Dan mereka tidak bersedih, dibebaskan daripada sedih terhadap dunia yang hendak ditinggalkannya. Tidak sedikit mufassir yang memahami la khaufun alaihi wa lahum yahzanun ini, ya Mas Yan, bebas daripada rasa takut, bebas daripada sedih ini, tidak sedikit daripada mufassir yang memahami bila seseorang itu hendak meninggal dunia, sudah dekat ajalnya, ada dua perkara. Ada dua perkara yang menimpanya. Satu takut, keduanya yakni sedih. Takut menghadapi masa depannya kerana belum jelas. Apalagi dia tahu dia tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari akhiratnya. Pastilah takut. Bak kata Imam Ali bin Abi Thalib ketika Ali ditanya, "Wahai Ali, kenapa orang tu biasanya takut akan mati?" Kenapa Ali? Orang tu ramai yang takut mati. Jawapan Ali bin Abi Thalib, bagaimana dia tidak takut mati? Ia membangun dunianya, membina dunianya lebih cantik daripada akhiratnya.
jika ia membina rumah di dunia lebih cantik daripada rumahnya di akhirat. Dia bekerja untuk dirinya lebih rajin daripada bekerja untuk akhiratnya. Jika ia mencari bekalan begitu bersemangat untuk dunianya melebihi daripada mencari bekalan untuk akhiratnya, pastilah takut. Mana hati akan jadi senang orang yang disuruh berpindah daripada tempat tinggal banglo mewah, disuruh pindah ke rumah tepi sungai umpamanya, pasti ketakutan. Lain halnya orang yang disuruh pindah, saudara kita disuruh pindah daripada rumah di tepi sungai, rumah setinggan tepi sungai, lalu diarahkan pindah, tuan-tuan dan puan, bulan depan tuan-tuan diarahkan berpindah. Pindah mana? Pindah di kawasan sana. Kawasan elit sana. Kawasan yang gated, guarded. Setiap seorang dapat banglo. Ya pasti seronok, meninggalkan tidak ada rasa sedih dan tidak ada rasa takut. Bagaimana untuk menghilangkan tidak ada rasa sedih meninggalkan dunia yang tidak ditinggalkannya, dan tidak rasa cemas untuk menghadapi akhiratnya? Ikut ayat ini ada dua. Satu iman, dua aslaha. Amanah, iman dan islah. Iman dan islah. Ini tidak perlulah diulangi. Penjelasannya apa itu iman, ada islah, sudah terlalu banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain. Yang lain. Iman dan islah. Ringkas kata, mengesakan Allah dan tidak bercampur dengan syirik sedikit pun. Dan islah, aslaha yusru islah, amal soleh. So itu kalimah iman dan amal soleh dalam Quran sentiasa digandingkan, dikaitkan. Kalau saya boleh buat analogi mudah lah. Begini. Ini kan secara mudah, analogi yang mudah lah untuk memberi kemudahan fahamannya. Dengan iman, ya Mas Kiran, dengan iman, seseorang itu bermakna sudah punya tiket masuk surga. Syaratnya iman yang tidak terbatal. Sekecil apapun tauhidnya kepada Allah yang dibawa oleh seseorang ketika jumpa Allah di akhirat, ia bebas daripada kekal dalam neraka. Saya tak kata bebas daripada neraka, bebas daripada kekal. Syaratnya imannya tidak rusak. Jadi untuk memastikan orang itu merdeka, bebas daripada, terlepas daripada kekal dalam neraka, iman tauhidnya tidak rusak. Itu jika orang hanya bawa iman, bawa akidah tauhid, tapi tak bawa amal soleh, masuk neraka, tapi tidak kekal. Tidak kekal. Adapun amal soleh itu ibaratnya, yakni sebagai pendinding, pelindung diri seseorang daripada neraka. Sebab itu kalau orang tidak ada amal soleh, dia tidak ada pelindung. Dalam dirinya tidak ada pelindung terhadap api neraka. Yang boleh melindungi diri daripada api neraka itu, yakni amal soleh. Lawannya amal fasid. Artinya orang itu sudah tidak punya dosa, karena semuanya soleh-soleh belaka. Dengan amal soleh, mana sudah tidak ada dosa, orang itu terselamat, terlindungi dirinya daripada panasnya api neraka. Dengan tauhid yang tidak terbatal, dia ada tiket masuk surga. So kalau orang itu akidahnya betul, tauhid, amal solehnya diterima, tidak ada yang fasid, yang semua soleh belaka, tak ada fasid, mana tak ada dosa, ya yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab.
Apa yang perlu ditakutkan? Apa yang perlu dikesalkan meninggalkan dunia dan isinya? Sedangkan ia merdeka daripada neraka terus masuk surga tanpa hisab. Adapun mereka yang hanya ada iman, ada tauhid saja, amal soleh tidak ada, mana dosa banyak, ya jika Allah kehendaki, orang itu akan disiksa di dalam neraka sebanyak dosanya. Bagaimana jika amal soleh banyak, tapi iman tidak ada? Amal soleh banyak, amal baik banyak, bantuan pada orang banyak, jasanya banyak, budinya banyak, tapi iman, tauhid tidak ada. Menurut kepercayaan kita yang kita yakini berdasarkan Al-Quran hadis Nabi, sebaik manapun amal soleh, sebaik manapun perbuatan seseorang, sebanyak manapun amal seseorang, tanpa akidah tauhid terbatal. Jadi orang lain saja yang mendapat manfaat daripada amal baiknya, tapi si pelaku amal baik tidak mendapat apa-apa manfaatnya karena ia tetap kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka bukan karena tidak punya amal soleh, bukan tidak punya amal baik di dunia. Kekal dalam neraka kerana ia tidak punya akidah tauhid. Subhanallah. Lalu apa bezanya? Kan ada orang kafir sama-sama tidak punya tauhid. A, B, C, D. Semua kafir. Artinya tidak ada akidah tauhid. Kekal dalam neraka. Tapi A, B, C, D ini masa hidupnya tidak sama perangai dia. Ini sangat baik, sangat dermawan, sangat bertolak ansur, budi pekertinya luhur, suka tolong orang, prihatin sama orang, bantuannya banyak. B ini ya kurang sikitlah baiknya. C, D ini paling jahat. Macam mana? Kan ada kafir yang baik, ada yang kafir yang tak baik. Ada kafir yang banyak budinya pada masyarakatnya, ada kafir yang banyak zalimnya pada orang. Mereka ini ada persamaan dan ada perbezaan di akhirat. Persamaannya yakni sama-sama masuk neraka. Kekal abadi. Wa'iyadzubillah tumudillah. Kenapa kekal abadi? Kerana mereka tidak punya tiket masuk surga. Tauhid. Adapun amalnya yang tidak sama itu, ada yang baik, ada yang tak baik, ada yang jahat, ada kafir baik, ada kafir jahat. Tingkat siksanya di neraka tidak sama. Kafir yang banyak kebaikan semasa di dunia, siksanya relatif ringan berbanding si kafir yang jahat. Tapi seringan-ringan siksa neraka pun kita kena tahu. Memakai capal, kasut, panas, hingga otaknya menggelegak. Sebab jika ada riwayat bahwasanya Abu Talib masuk neraka dan azabnya ringan kerana jasa amal kebaikan Abu Talib ni hasan pada Nabi sangat besar sekali. Sehingga amal solehnya berfungsi sebagai untuk meringankan, mengurangi siksanya. Tapi tidak boleh masuk surga. Masuk surga. So, faham ni ya? Jadi ayat ini memberitahu kita, ini namanya tabsyir. Untuk bebas daripada neraka dan terus masuk surga tanpa hisab, iman dan amal soleh. Imannya tauhid, amal soleh, banyak maknanya tidak yang fasid. Bila yang fasid, mana tak ada dosa. Kalau hanya ada tauhid saja, tapi tidak amal soleh, ya, jika Allah kehendaki, Allah akan siksa di dalam neraka sebanyak siksanya. Sebab itu Allah nyatakan, orang mukmin yang soleh, la khaufun alaihim. Berjumpa Allah tidak ada rasa takut. Menghadapi hari kiamat tak ada rasa takut. Allah jamin. Dan berita ini disampaikan mungkin semasa hayatnya, dia takut. Menjelang saat kematiannya, masih takut. Itulah. Seperti mana dalam hadis tadi. Dalam hadis tadi kan menjelang saat kematiannya, dia ketakutan. Karena belum pasti
nasib yang akan mereka dapat. Tapi bila dah dekat dengan ajal, rasa takut dan rasa sedih itu hilang. Kenapa hilang? Karena dihilangkan oleh Allah melalui malaikatnya. Itu namanya tabsyir. Bila Allah sampaikan tabsyir, yakni hilangnya rasa takut dan hilangnya rasa sedih, ya bila orang itu sudah diambang kematiannya. Sudah diambang kematiannya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surah Fussilat, coba. Surah Fussilat. Surah yang ke-41. Ayat 30. Inilah. Jadi tadi saya katakan, saya katakan bahwasanya pemuda tadi ketakutan, ada rasa takut, rasa cemas, merasa mengharap ketika sakit yang menyebabkan kematiannya. Lalu Nabi memberitahu, kalau kamu terus jaga kedua perasaan ini, nanti Allah akan bebaskan kamu daripada rasa takut dan bebas kamu Allah akan berikan rojak kamu. Tapi kenapa dalam ayat ini mengatakan bahwa orang beriman dan amal soleh itu tak ada rasa takut, tak ada cemas? Bila perasaan itu hilang begitu? Ya. Di akhirat sudah pasti. Tapi sebetulnya mereka betul-betul dibebaskan dari rasa takut dan rasa sedih itu, yakni menjelang saat kematiannya. Allah sampaikan tabsyir kepada mereka. Apa tafsirnya? Surah Fussilat, surah 41 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata atau mereka berkeyakinan Tuhan kami adalah Allah. Ini iman. Ini tauhid, akidah tauhid. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Mana bukan hanya ucap, tapi istiqamah dalam imannya. Dan iman bukan hanya lafaz, iman bukan hanya keyakinan dalam hati, tapi iman mesti ada af'al. Jadi ada tiga unsur dalam keimanan yang diterima oleh Allah. Pertama ini al-iqrar bil lisan, diucapkan supaya orang tahu yang kita mukmin. At-tasdiq bil janan, kena diyakini dalam hati. Kena bila apa yang diucap tak sama dengan di hati, namanya munafik. Bila sini kata la ilaha illallah, maka hati pun juga meyakini bahwasanya tidak Tuhan bersembah melainkan Allah. Tak cukup dua, kena ada tiga. Apa yang ketiga? Wal af'alu bil arkan. Dan melaksanakan tuntutan-tuntutan iman tersebut dengan perbuatan. Sebab kalau sekadar mengucapkan, itu baru namanya iman komitmen. Orang tu baru punya komitmen untuk menyembah Allah sahaja. Baru punya komitmen untuk mengikuti Nabi sahaja. Kan baru asyhadu alla ilallah wa asyhadu Rasulullah. Itu namanya iman komitmen. Jadi ya bolehlah mukmin komitmen aja lah. Kena ditingkatkan al-af'al bil arkan, dilaksanakan, ditujudkan, diterjemahkan melalui perbuatan dan tindakan. Apa tindakannya? Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Berapa lama kita kena buat? Istiqomah. Nah, ini dia. Ini namanya iman dan istiqomah. Apa ganjarannya? Nanti bila sudah berada ya mas sekalian, di ambang kematian, dia sendiri mendengar langsung daripada malaikat. Masa hidup mungkin sudah ada rasa ketenangan, sudah dapat dirasai. Tapi dia sendiri akan mendengar suara langsung malaikat atas perintah Allah, tafsirnya. Apa dia? Tatanazzalu alaihimul malaikah.
malaikat turun menghadap mereka. Tanazzala ala itu turun menghadap, turun menemui. Para malaikat, berapa jumlahnya? Wallahu alam, sebab malaikat ini jamak. Turun menemui mereka sambil membawa satu. Alla takhafu. Jangan kamu sedih. Yang kedua, wala tahzanu. Jangan kamu berduka cita. Yang ketiga, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan. Yang keempat, nahnu awliyaukum fid dunya wal akhirah. Fil hayati dunya wal akhirah. Kami, kata para malaikat, atas izin dan perintah Tuhanmu, akan menjadi awliyaukum. Awliya itu pelindung, pendamping. Yang akan terus mendampingi kamu, mengawal kamu. Ya anggap sajalah malaikat beritahu, kamu jangan khawatir. Kami semua disuruh Allah untuk menjadi bodyguard kamu. Fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia kami dah laksanakan dengan jayanya. Tapi bukan di sini saja, wa fil akhirah, dan juga di akhirat kami pun akan menjadi pendamping kamu. Kamu sekarang sekejap lagi akan masuk ke alam barzah. Jangan khawatir, aku pelindung kamu. Aku pendamping kamu. Kamu berhak gembira. Tidak patut takut. Kamu patut suka. Tidak patut sedih. Karena Allah telah berikan kamu jaminan surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan di akhirat nanti kamu akan mendapatkan setiap apa yang diinginkan oleh diri kamu. Apa yang kamu nak dapat. Dan untuk mendapatkan apa yang kamu nak, kamu tak perlu susah-susah. Walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kamu apa yang kamu terlintah nak minta pun dapat. Ini firman Allah dan itu akan disampaikan oleh Allah kepada orang beriman amal soleh di saat-saat akhir. Kalau kita bicara tentang kematian, ini sebenarnya orang yang betul-betul husnul khotimah. Yang tahu bahwa dia husnul khotimah, yang mempunyai diri itu. Bagaimana gembiranya nak meninggalkan dunia, nak menghadapi alam barzah, tiba-tiba ada tafsir daripada Allah melalui para malaikatnya. Seperti ini tafsirnya. Apa syaratnya untuk dapatkan itu? Allah dah beritahu tipsnya. Apa tips itu? Kalau dalam ayat yang sedang kita pelajari, al-iman dan al-amalus soleh. Mu'minun solihun. Dalam surah Fussilat, apa tips yang Allah berikan? Yakni iman dan istiqomah. Pengertiannya sama. Pengertiannya sama. Itu dia. Jadi, kalau dikatakan, adakah setiap orang yang mati, orang hidup itu takut mati? Jawabannya tidak. Memang jamaah sekalian, umumiyatul Quran, keumuman Al-Quran, kalau kita lakukan, memanglah semua orang takut mati. Itu banyak ayat yang mengatakan begitu. Itu makna keumumiyatul Quran, secara umum. Tapi apakah makna semua orang tanpa kecuali takut mati? Jawabannya tidak. Karena Al-Quran sendiri memberitahu kita. Ada orang yang tidak takut, bebas daripada takut dan rasa sedih. Ini adalah mahabbah Allah yang terbesar sebelum mereka dapat yang lebih besar. Bermakna tanda kasih sayang Allah kepada hambanya di jamaah sekalian yang baik bertambah-tambah. Di dunia macam ini, lalu itu makin naik lagi, di akhirat makin.
dan tanda kasih sayang Allah, nikmat Allah yang bertambah-tambah ini, so kita tidak diberi bebanan yang berat untuk mendapatkannya. Tidak diberi bebanan yang berat. Ya hanya, apa ya istilahnya, buat yang disuruh, dan tinggal yang ditegah, dan semuanya pun ringan-ringan belaka. Ringan-ringan belaka. Baik. Bagaimana caranya? Disebutkan itu tadi. Iman dan amal soleh. Bagaimana contohnya? Bagaimana mempraktikannya? Di dalam sebuah riwayat, ya mas sekalian, Rasulullah SAW pernah ditanya, Man awliyaullah, ya Rasulullah, siapa ya kekasih-kekasih Allah itu? Orang yang Allah sayang itu siapa ya Rasul? Lalu Nabi menjawab, Al-mutahabuna billah. Orang yang disayangi oleh Allah itu, yakni orang yang saling cinta, mencintai, sayang, menyayangi kerana Allah. Itulah orang disayangi oleh Allah. Bila kita saling sayang, menyayangi kerana Allah, makna kita termasuk orang yang disayangi oleh Allah. Lalu ada yang uraikannya. Apa tanda orang yang dikasihi oleh Allah? Mestilah ada tanda-tandanya. Ada yang mengatakan tanda yang pertama, saghalahu billah. Nomor 1. Tanda orang yang dicintai oleh Allah itu yang pertamanya ni saghalahu billah. Orang itu disibukkan hidupnya dengan urusan Allah SWT. Zikrullah maksudnya. Dia sibuk dengan urusan yang berkaitan dengan hak Allah. Bukan kaitan dengan hak dia, dengan urusan dia. Dari satu ke satu, dari semuanya lekat itu hanya ada urusan dengan Allah SWT. Yang kedua, wa firaruhu ilallah. Yang kedua, orang itu segera lari menuju Allah. Firru ilallah. Bukan lari menjauh, tapi lari mendekat. Segera. Karena orang ini sentiasa merasa masih jauh daripada Allah. Orang yang sentiasa merasa jauh daripada Allah, pasti ada keinginan untuk selalu berdekat dengan Allah. Sebagai orang yang merasa dekat dengan Allah, tak ada usaha untuk mendekati semula. Situ yang baik itu, yakni jika kita masih merasa jauh daripada Allah. Dengan sentiasa merasa jauh daripada Allah, ada keinginan tergerak hati untuk dekat. Tapi bagi mereka yang telah merasa dekat, ya tak ada keinginan untuk dekat. Jangan-jangan dia masih jauh. Ini penting. Kaitannya dengan perasaan. Ingat ya, mahabbah itu kaitan dengan hati. Wahammuhullah. Dan apa yang diutamakan dalam hidup adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi, formulanya mudah. Iman. Allah memberitahu kita cara untuk dekat mahabbah, itu pun tanda kasih sayang Allah. Coba kalau Allah tidak sayang pada kita. Wahai manusia, wahai hambaku, hendaklah kamu mencintai aku. Bila kamu ingin aku mencintai kamu, hendaklah kamu mencintai aku. Katalah Allah kata begitu saja. Kan kita tertanya-tanya, ya Allah, Engkau suruh kami mencintaimu supaya kami dapat cintamu. Tapi bagaimana caranya? Coba kalau Allah tidak beritahu. Cintailah aku supaya aku dapat mencintai kamu. Sekarang itu aja kata ketentuan agama. Kan kita jadi susah. Kita tanya pada Allah, kita tanya pada Rasulullah, bagaimana caranya? Pandai-pandailah engkau. Susah. Tapi Allah bagi tahu, caranya gini. Ini bermakna, kalau saya boleh simpulkan, apa saja peraturan yang datang daripada Allah, ima berupa suruhan, wa ima berupa larangan, itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Min a'zami rahmatillahi ta'ala. Min a'zami ni'amillahi ta'ala.
termasuk nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala, termasuk rahmat terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, yakni at-taklif, perintah dan larangan. Perintah dan larangan Allah itu adalah anugerah terbesar, nikmat terbesar, rahmat, termasuk rahmat terbesar Allah pada kita. Masalahnya, sudahkah kita merasakan bahwa perintah dan larangan ini tanda kasih Allah pada kita, atau jangan-jangan perintah dan larangan Allah itu masih kita raih sebagai bebanan? Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa saya katakan perintah dan Allah itu sebagai nikmat? Sebagai tanda kasih sayang Allah. Sehingga kita maksudnya bila Allah tak sayang, mana Allah tak bagi kita perintah, tak bagi larangan, terus saja nanti dikisap. Saya bagi satu contoh ya mas sekalian. Fahami betul-betul. Ketika Adam alaihissalam di surga, dan Allah izinkan Adam alaihissalam menikmati seluruh nikmat surga sepuas-puasnya. Sepuas-puasnya. Bebas. Bila-bila masa. Di mana sahaja. Tidak ada satu pun perintah Allah kepada Adam. Masa itu. Kalaupun ada taklif, bukan perintah, tapi taklif berupa larangan. Jangan dekati pokok ini. Larangan. Itu pun hanya satu. Ingat ya, hanya satu. Perintah tak ada, yang ada larangan, dan larangan itu pun hanya satu. Dan larangan itu pun paling ringan. Jangan dekati pokok ini. Yang lain boleh, yang satu yang tak boleh. Itu kan paling ringan itu. Kita lapar, kata Haji Mas, kita lapar. Makanan sangat banyak, ada 100 jenis makanan. Dan kita selera semua terhadap makanan itu. Semua ada 100. Tiba-tiba ada taklif. Wahai manusia, di sini ada banyak makanan, ada 100 makanan. Dan kamu sedang lapar. Tapi jangan kamu makan ke semua makanan itu kecuali satu ini saja. Yang boleh kamu makan yang satu ini saja. Dan yang satu itu pula kita tak sukai. Macam mana agaknya? Kan berat, itu larangan itu berat untuk kita langgar. Apa untuk kita tidak langgar? Kita lapar, ada 100 jenis makanan. Semuanya lezat, kita suka. Tapi semuanya diharamkan kecuali yang satu. Dan yang satu itu pun itu pula kita tak suka. Itu baru larangan yang paling berat. Tapi kalau katalah perintah larangan bini, wahai manusia, di sini ada 100 makanan. Semuanya lezat belaka. Kamu boleh menikmati semuanya. Kecuali satu ini saja. Kecuali satu ini saja. Takkanlah nak mematuhi, nak meninggalkan larangan seperti itu berat. 99 jenis makanan lezat belaka. Boleh dinikmati sepuas-puasnya bila-bila masa. Yang dilarang hanya satu saja. Yang dilarang satu saja. Kan hakikatnya paling ringan ya. Pertama, larangan. Itu dah ringan. Kedua, ya hanya satu. Kalau kita fahami ya sekalian dengan cermat, larangan Allah kepada Adam, taklif namanya, ini bukan untuk menyekat kebebasan Adam. Janganlah Adam, kita sebagai Adam lah, berpikir, ini maknanya Allah tidak memberi kebebasan sepenuhnya ini. Nampaknya ini menghalang kebebasan aku. Kenapa tidak semua dibolehkan? Kenapa masih ada larangan? Ini nampaknya macam setengah-setengah memberi kebebasan. Kalau nak bagi kebebasan sepenuhnya. Bukan. Tujuan Allah melarang itu yakni, ingat, Adam waktu dimuliakan. Malaikat pun hormat. Tempatnya di surga. Diberi kebebasan menikmat. Itu kemuliaan. Dan kalau Allah ingin menjaga kemuliaan Adam. Atau jika Adam ingin mempertahankan kemuliaannya,
Adam mesti meninggalkan larangan ini. Sebab bila larangan ini dilanggar, hal Adam akan hilang kemuliaan yang Allah pernah berikan. Dia tidak lagi layak di surga. Dia tidak lagi diizinkan menikmati nikmat surga. Setan yang asalnya dengki setengah mati, ya mungkin nanti setan pun akan tepuk tangan, gembira keriangan. Malaikat yang sebenarnya hormat, respect pada Adam, mungkin rupanya Adam ada cacat celah. Hilang kemuliaannya. Jadi meninggalkan larangan Allah, mematuhi perintah Allah, tujuannya, atau Allah bagi kita perintah dan larangan, namanya taklid, itu tujuannya yakni untuk menjaga kemuliaan kita sebagai manusia. Bukan bebanan, tapi rahmat. Orang yang faham seperti ini, bila melihat larangan Allah, pasti akan bersyukur. Terima kasih ya Allah. Karena rupanya Engkau ini sangat menyayangi kami ya Allah. Begitu besar rahmat-Mu. Sehingga kamu haramkan benda ini. Kamu haramkan menipu. Kamu haramkan mencuri. Kamu haramkan mengumpat. Kamu haramkan menyebarkan berita bohong. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Rupanya Engkau sangat sayang pada kami. Buktinya, kamu suruh kami buat ini. Kamu suruh buat ini. Kamu suruh ini. Jadi melihat perintah dan larangan itu sebagai rahmat. Sebagai tanda kasih sayang Allah. Bukan sebagai bebanan. Sehingga melakukan perintah senang. Meninggalkan larangan seronok. Nah, tanamkan perasaan itu. Sebab jemaah sekalian, kalau kita menilai bahawa kesihatan itu rahmat Allah, kejayaan hidup itu adanya rahmat Allah. Kejayaan dalam meniti karier itu adalah tanda Allah sayang kita. Itu senang. Itu senang. Tak orang tak payah beritahu Allah sayang kamu, sebab itulah Allah bagi sihat kamu. Itu senang, kita faham. Tak payah ada orang beritahu pun kita tahu yang kesihatan itu rahmat Allah. Tapi kita hendaklah kita tingkatkan pemahaman kita. Jangan hanya menilai rahmat Allah, mahabbah Allah pada kita ini hanya berupa benda-benda yang kita sukai, yang material semata. Diutuskannya Nabi, diperintahnya kita, disuruhnya kita buat itu, dilarang kita buat ini, itu adalah rahmat yang besar sekali. Karena dengan itu, kemuliaan kita di sisi Allah sekarang tetap terpelihara dan kita nanti diberikan ganjaran di akhirat. Jadi bukan sebagai penghalang. Tapi ramai orang fikir, oh ini perintah menyusahkan aja. Itu akhirnya dengan senang-senang melanggar larangan Allah. Dengan senang-senang meninggalkan perintah Allah. Dengan mudah meninggalkan perintah Allah. Dengan mudah melanggar Allah. Karena dianggapnya perintah Allah sebagai bebanan. Halangan untuk bergerak. Hingga bila kita mau maju, jika kita patuh sangat pada ajaran agama Islam. Wal'iyadzubillah, ta'udzubillah. Baik, faham ni ya? Itu. Mari sekarang kita teruskan ayat terakhir dalam muka surat 9 itu. Masih cerita tentang, ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yakni dipetik dari surah Yunus ayat 47. Ya. Yunus 47. Selepasnya tuh. Lihat yang ada notanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatir rasul. Wa likulli ummatir rasul. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ, dan bagi tiap-tiap umat,
rasulun seorang rasul. Setiap umat Allah utuskan utusan. Fa idza jaa, maka apabila telah datang rasuluhum, utusan mereka, qudiya bainahum bil qist, diputuskan di antara mereka dengan adil, jujur, lurus, tidak curang, tidak bengkok. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Ayat ini masih ada kaitan yang sebelumnya, cerita tajuk yang sama. Walikuli umatir rasul. Yakni min a'zami ni'amillahi ala khalqi irsalur rusuli ilaihim. Sebagian daripada nikmat Allah yang besar, rahmat Allah yang besar, kasih sayang Allah yang besar kepada hambanya, ialah diutuskannya, dibangkitkannya utusan. Diutus kepada mereka. Jadi sama itu. Tiap-tiap umat ada rasulnya. Jamaah sekalian, memang adalah yang bezakan antara Rasul dan Nabi itu perbincangan di dalam akidah biasanya ada, saya yakin semua sudah tahu lah, walaupun berbagai pendapat. Rasul itu lebih khusus daripada Nabi, sehingga kullu rasulin nabiyun walaysa kullu nabiyyin rasulan. Kullu rasulin nabiyun walaysa kullu nabiyyin rasulah. Tiap-tiap rasul pasti nabi, dan tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Jadi rasul itu lebih khas daripada nabi. Walakin risalah amu mijati nafsiha. Tapi risalah itu yang dibawa oleh rasul itu lebih umum. Sebab apa? Nubu'ah itu min juzir risalah. Kenabian itu sebagian daripada risalah. Ini menariknya. Ya. Kalau risalah itu lebih umum daripada nubu'ah. Adapun rasul lebih khusus daripada nabi. Orangnya rasul, orangnya nabi. Istilah rasul lebih khusus daripada nabi. Tapi yang dibawa rasul namanya risalah, yang disampaikan oleh nabi namanya nubu'ah. Dalam istilah agama, risalah itu lebih umum daripada nubu'ah, karena nubu'ah itu sebagian daripada risalah. Idzir risalah tatanawalun nubu'ah. Karena risalah itu mengandungi nubu'ah juga. Bi khilafir rusul. Contohnya beginilah, ya, sampaikan. Innar rasul huwa mustaqil alladhi laisa bitabi'in li syari'ati qablah. Rasul itu adalah kedudukan, jawatan yang berdiri sendiri. Mustaqil itu berdiri sendiri, berdikari. Laisa bitabi'in li syari'atin qablah. Tidak mengikut syariat sebelumnya. Itu dong Rasul. Ada Nabi diutus oleh Allah bawa syariat sendiri. Dan Nabi ini tidak meneruskan syariat sebelumnya. Itulah, tidak mengikuti syariat sebelumnya. Maka orang yang diutus ini namanya Rasul. Itu namanya mustaqil. Hud, Soleh, Musa, Ibrahim, Muhammad SAW, itu adalah Rasul. Karena mereka ini beri sendiri, tidak mengikut syariat Nabi sebelumnya. Fahaulai mustaqillun wa khassu bismi risalah. Dan mereka itu berdiri sendiri dengan syariat yang khas yang dibawa oleh mereka.
Wa yusammunal anbiya wa hum anbiya, dan mereka juga diberikan nabi. Karena rasul juga sekaligus nabi. Wa hum anbiya. Wa hum anbiya kullu min man amara bisa'in fa huwa nabiyyun wa rasulun. Lakin in kana mustaqilan fa huwa ahsu bismi risalah. Wa in kana tabi'an li syari'ati qablah fa huwa ahsu bismin nubuwah. Tapi jika seorang yang diutus oleh Allah itu menyampaikan risalah Allah dan mengikuti syariat Nabi sebelumnya, Rasul sebelumnya, disebutnya Nabi. Disebutnya Nabi. Dia menyampaikan ajaran Allah. Tapi dia mengikuti ajaran Nabi Rasul sebelumnya. Maka ini disebut Nabi, bukan Rasul. Kalau Rasul berdiri sendiri. Ini pembezaan yang diberikan oleh setengah pendapat, contohnya Abdul Aziz bin Baz. Walaupun yang kita sedia maklum, Rasul adalah orang dapat wahyu dan wajib menyampaikan. Nabi orang dapat wahyu dan tidak wajib menyampaikan. Ada pendapat begitu. Ya, insya Allah tidak salah. Karena memang tidak ada definisi yang qat'i daripada Al-Quran hadis, itu pemahaman. Tapi yang tertarik dengan pengertian yang diberikan oleh Abdul Aziz bin Baz ini. Kalau dia berdiri sendiri, tidak mengikuti ajaran Rasul Nabi sebelumnya, namanya Rasul. Tapi kalau meneruskan ajaran sebelumnya, namanya Nabi. Seperti mana Nabi-Nabi Bani Israel itu sangat banyak. Sangat banyak. Kama ja'a fi syari'ati Isa al-Injil walakinnahu ja'a muqarran li syari'ati Taurat wa amran biha wa hakiman biha ma'ada man minhu. Seperti mana syariat Nabi Isa dengan Injilnya. Isa juga dengan Injilnya di samping itu meneruskan, menguatkan lagi syariat Nabi Musa alaihissalam. Bahkan amiran biha, memerintah dan memimpin umatnya berdasarkannya. Hakiman biha, menghukum dengan Tauratnya. Itu menurut pendapat yang kedua ini, Isa sebagai nabi. Kenapa? Karena ajaran disampaikan itu yakni mengikuti ajaran Nabi sebelumnya. Nabi Musa tidak. Nabi Musa tidak mengikuti ajaran Nabi sebelumnya. Dia dapat wahyu berdiri sendiri. Nabi Ibrahim tidak mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Ada syariat sendiri. Jadi yang meneruskan, mengikuti itu namanya Nabi. Tapilah itu hanya dari segi istilah. Pokok pangkalnya, yang penting Rasul ke, Nabi ke, orang pilihan Allah ditugaskan untuk menyampaikan risalah Allah. Sama dari risalah itu dia terima sendiri, tak perlu mengikuti utusan sebelumnya, atau risalah yang disampaikan itu meneruskan syariat sebelumnya. Yang penting dia berkewajiban menyampaikan. Ini satu pendapat, ada pendapat lain tak sayang tadilah. Rasul dapat wahyu menyampaikan, Nabi dapat wahyu tapi tak wajib menyampaikan. Dan tak apalah. Jamaah boleh cari dan banyak perbezaan pendapat tentang perkara ini. Sebab itu kalau bicara tentang takrif-takrif yang tidak ada kejelasan daripada Al-Quran nas secara shar'i, pasti ada perbezaan pendapat. Dan perbezaan pendapat itu wajar dan biasa saja. Jangan dipertentangkan. Bila dalam satu masalah, ya masalah, tidak ada dalil yang sharih daripada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, pasti ada perbezaan di kalangan ulama. Perbezaan-perbezaan itu jangan dipertentangkan, jangan dilaga-lagakan. Terima saja perbedaan yang banyak itu sebagai memperkaya wawasan, begitulah. Memperkaya pengetahuan sebagai koleksi fikir. Itu sepatutnya, bukan dipertentangkan. Lainlah kalau ada dalilnya yang sharih. Itu pesanan saya. Jadi terima kasihlah kalau dalam satu masalah banyak pendapat. Gitulah. Kita beruntung. Karena kita punya macam, akhirnya kita akan memperluas wawasan kita. Kita akan menjadi lebih dewasa. Cakrawala pandang kita menjadi sangat luas.
Tapi kalau dalilnya dah qat'i, ya tak mungkin ada perpisahan pendapat lah. Haramnya bangkai, haramnya arak, haramnya khinzir, tak ada perbedaan pendapat lah itu. Tak ada pendapat. Begitulah. Cara sikap kita mesti seperti itu. Tak apa. Terlepas dari itu, yang pasti Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, setiap umat itu ada utusannya. Setiap umat pasti ada orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Ima risalah yaitu yang disampaikan itu risalah yang Allah yang dia terima sendiri langsung daripada Allah untuk dirinya sendiri, ataupun risalah meneruskan nabi sebelumnya. Ini rahmat Allah. Ini kasih Allah. Jadi sekarang saya buat pertanyaan. Jadi dalam sejarah manusia daripada Nabi Adam lah hingga kita ni, yang hidup manusia berselerak di mana-mana ni lah. Ada tak agak-agak umat manusia yang tidak diutuskan kepadanya pemberi peringatan? Saya tak kata Rasul ya. Saya tak kata Rasul, saya tak kata Nabi. Tapi pemberi peringatan lah. Apapun nama jawatan dia, Rasul ke, Nabi ke, atau nama yang lain. Nanti. Menurut kepercayaan kita, ada atau tidak ada golongan manusia daripada zaman dahulu hingga sekarang yang hidup merata-rata di planet bumi inilah, ada di hutan, ada di pedalaman, ada di bandar, yang tidak diutuskan oleh Allah kepadanya memberi peringatan. Kalau itu pertanyaannya, jawabannya tidak ada. Maksudnya, semua umat, kelompok manusia pasti Allah sudah utuskan kepada mereka pemberi peringatan. Tak kecuali. Mana dalilnya? Ayat ini boleh dijadikan dalil, atau mungkin ayat yang lain dalam surah Fatir ayat yang ke-24. Coba lihat, surah Fatir ayat 34. Fatir 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Inna sesungguhnya arsalnaka bil haqq, kami telah utuskan kepada engkau bil haqqi dengan kebenaran, membawa kebenaran, basyiron memberikan kabar gembira, wa nadhiron dan pemberi peringatan. Ini dia. Wa im min ummatin, dan tidak ada satu umat pun. Perhatikan betul-betul. Ini namanya jumlah mahsurah. Ini namanya jumlah makhsusah. Ini namanya jumlah maqsurah. Dan tidak ada satu umat pun. Illa kecuali khala telah berlalu. Khala telah berlalu. Fiha padanya. Bersamanya. Nadhirun pemberi peringatan. Masya Allah. Tidak ada satu umat pun, melainkan telah berlalu bersamanya nadhir. Mana tidak ada umat yang tidak ada nadhirnya. Nadhir itu pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Ini jawaban dia. Jadi tidak ada umat manusia yang tidak ada nadhirnya, yang Allah utus. Pasti ada. Itu jawabannya. Sekarang soalan kedua begini. Jika setiap umat itu dah ada nadhirnya, dah ada nadhir, siapa agak-agak nadhir yang Allah utuskan
ya, kepada orang yang tinggal di negeri China 3.000 tahun yang lalu, umpamanya. Siapakah nadhir, ya, yang Allah utuskan kepada orang di negeri China sana 3.000 tahun yang lalu? Atau siapakah nabi nadhir yang Allah utuskan kepada orang umat manusia di Latin Amerika 4.000 tahun yang lalu? Iyalah, siapa ya? Sebab tadi berikan surah Fatir tadi, kan kita sudah beritahu bahawa tiap-tiap umat ada nadhirnya. Mana tidak ada yang tak ada nadhirnya. Kalau begitu pertanyaannya, siapa nadhir yang Allah utuskan kepada mereka yang tinggal di benua Latin Amerika? Mungkin ya waktu masih hutan ya, pada kumpulan manusia kami itu. 4.000 tahun yang lalu. Siapa ya? Nak kata tak ada, tadi surah Fatir 24 dah beritahu, ada. Nak kata ada, siapa pula? Nah, kalau pertanyaan ada tak ada, jawapannya ada. Karena dalilnya tadi ada, surah Fatir. Kalau nak tanya siapa orangnya, jawab saya, tak tahu. Kalau tanya, siapa nama nadhir itu? Jawabannya, tak tahu. Macam mana tak tahu? Kamu kata ada, tapi tak tahu. Ya, sebab Allah beritahu kita, dalam surah An-Nisa, nah, jawabannya dalam surah An-Nisa ayat 164. Lihat surah An-Nisa 164. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima. Wa rusulan, dan utusan rasul-rasul. Qad qasasnahum, sungguh kami telah kisahkan mereka itu, kata Allah. Alaika, ke atas engkau wahai Muhammad, min qabl, dahulu. Rasul-rasul yang kami utuskan wahai Muhammad sebelum kamu, kami dah ceritakan kisah mereka terhadap kamu. Sehingga kamu tahu siapa mereka, siapa namanya, di mana. Kita tahu karena Allah ceritakan. Tapi apakah semua Rasul yang Allah pernah utuskan Allah ceritakan? Jawabannya tidak. Sebab warusulal lam naqsushum 'alaik, dan rasul-rasul yang lain kami tak pernah. Lam itu mana tidak pernah. Lam naqsushum, kami tak pernah mengkisahkan kisah mereka kepada engkau. Jadi kalau Allah tak pernah ceritakan kisahnya pada Nabi, Nabi tak tahu. Kita lagi tak tahu. Jadi kita tak tahu kisah tentang Nabi itu, bukan Nabi itu tidak ada. Kita tak tahu kisahnya, tak tahu siapa orangnya, tak tahu di mana utusnya, bukan tidak ada. Kita tak tahu sebab Allah tak beritahu. Paham ya? Jadi kalau ditanya, ada tak nadhir yang Allah utuskan kepada orang yang tinggal di benua Latin Amerika 4.000 tahun yang lalu? Ada. Macam mana awak kata ada? Tadi surah Fatir jawab. Kalau ada siapa namanya? Saya tak tahu. Macam mana awak tak tahu sedang awak kata ada? Ya. An-Nisa 164 kata. Itu kepercayaan kita. Paham ya? Itu satu pendapat. Habis kalau setiap umat itu sudah ada utusannya, sudah ada nadhirnya, ya mas sekalian ya. Setiap umat Allah kata sudah ada nadhirnya. Lalu bagaimanalah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada zaman fatrah namanya. Dalam surah Al-Maidah ayat 19. Surah Al-Maidah ayat 19. Nah, inilah akhirnya bila bicara tentang fatrah ulama, wah, panjang lebar perbicaraannya ya mas sekalian. Jadi mengasyikkan, akhirnya jadi seronok. Mengasyikkan. Karena mereka coba memahami ini kata ayat gini. Surah Al-Maidah ayat 19,
Ya ahlal kitab, wahai ahlu kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kamu utusan kami, yubayyinu lakum, yang telah menjelaskan bagi kamu ala fatratim minar rusul. Ala fatratim minar rusul. Telah menjelaskan kamu atas fatrah. Fatrah itu jadi masa di mana tidak ada rasul. Fatrah masa di mana masa lama tidak ada rasul. Antakulu anja ana min basyir wala nadir. Supaya kamu tidak berkata nanti bila kamu tak faham, tak reti, kamu tak boleh berkata, tak ada pada kami nadir, tak ada, basyir tak ada. Faqad ja'akum basyir wa nadir. Sungguh telah datang pada kamu basyirun wa nadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Lalu apa mana zaman fatrah? Zaman fatrah yakni zaman yang secara umum zaman di mana tidak ada utusan. Tidak ada utusan. Contoh umpamanya sebelum Nabi diutus, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sebagai zaman fatrah katanya. Karena tidak ada utusan. Betulkah tidak ada utusan? Kalau dikatakan utusan ada, memang tidak ada. Tapi betulkah tidak ada risalah pada masa itu? Itu masalahnya. Kalau fatrah diartikan tidak ada orang yang diutus pada masa itu senang faham. Memanglah antara Nabi Isa dengan Muhammad, siapa utusan? Tidak ada. Kalau fatrah mana tidak ada Rasul. Tapi adakah waktu tidak ada risalah? Ini tentu tidak. Okeylah. Kalau zaman Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu, apabila Nabi Isa itu kan orang Palestin di sana. Yang di Makkah waktu zaman Nabi Muhammad, ingat zaman Nabi Ibrahim. Jauh tu. Lama tu. Lepas zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Lama sungguh. Orang Arab tak ada Rasul. Masa di mana tiada Rasul, dipanggil fatrah. Itu betul. Itu senang nak faham. Fatrah, zaman tidak ada Rasul. Tapi kalau bertanya, betulkah jarak masa antara Nabi Ibrahim dan Muhammad ini tidak ada risalah Allah yang mesti dijadikan panduan? Itu pertanyaan yang tak mudah. Kalau kita jawab tidak, kalau jawab memang tidak ada, kesan hukumnya, apa yang dikatakan oleh orang antara yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim dan Muhammad, tak ada hisab. Karena tidak ada risalah. Karena tidak ada risalah. Senang, mereka tak ada hisab. Kan Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah." Kami tidak akan menyiksa manusia sehingga kami utus utusan, dan utusan tidak ada. Maknanya mereka tak tahu halal haram, tak tahu perintah dan larangan. Bebas. Itu kesan hukumnya. Tapi betulkah betul-betul mereka bebas? Sedangkan jarak masa antara masa Ibrahim Muhammad ini sangat lama. Sudah tentu ribuan, puluhan ribu orang. Maka ada pendapat yang kedua. Betul, Rasul tidak ada, tapi risalah tetap ada. Jadi ajaran Nabi Ibrahim itu masih ada. Itulah yang wajib mereka ikuti. Secara turun-temurun. Secara turun-temurun. So itu siapa yang antara yang hidup pada zaman Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW, walaupun dia Nabi, tapi tetap mengisahkan Allah, kan ajaran Nabi Ibrahim yang dibawa, yakni tauhid yang sekaliannya, syariatnya tidak banyak. Asal ia mengakui adanya Allah, Tuhan yang Esa, dan tidak ada sekutu, tidak sekutu. Walaupun masa itu belum adalah istilah hukum syariat halal haram, makan ini boleh ke tak boleh, kan? Arah itu halal ke haram, pakaian itu macam mana, kan? Kan belum ada waktu itu. Maka iman yang seperti itu, kata Al-Haram Dr. Hamka, sudah diterima. Sudah terima dan nanti masuk surga. Bahkan Dr. Hamka pernah berkata, orang yang hidup di hutan belantara, bila mereka mengakui bahawa di sebalik alam semesta ini ada Tuhan, ada kuasa, semua yang ada ini dicipta oleh yang maha mencipta yang ada di sebalik alam semesta. Dan bila dia susah mengadunya pada yang dipercayai ada di luar alam ini, yang maha kuasa itu. Bila punya permintaan, mohon kepadanya, walaupun dia tak tahu menyebutnya siapa. Tapi dia ada keyakinan, pasti ada Tuhan yang paling besar, yang tidak sekutu. Iman yang seperti itu, kata Al-Imam Dr. Hamka, itu pun sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pasti setiap umat itu ada nadirnya. Ada orang yang menyampaikan tauhid. Tapi kita tidak tahu siapa.
So itu perbicaraan tentang fatrah itu ada dua itu. Sebenarnya fatrah itu maksudnya, yakni zaman di mana tidak ada nabi yang diutus, rasul tidak ada, nabi tidak ada, atau zaman di mana risalah sudah tidak ada sama sekali. Karena risalah yang nabi sebelumnya sudah tamat, sementara risalah yang dibawa oleh nabi berikutnya belum datang. Mungkinkah benda itu berlaku? Gitu. Nah, itu sangat panjang perbincangannya yang sekalian ya. Itu kait dengan akidah, tanya aja kepada yang mengajar akidah. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, salah satu nikmat besar Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya, yakni tidak ada umat yang Allah tidak utuskan kepadanya nadir. Ini bermakna diutusnya Nabi menyampaikan syariat, perintah dan larangan, itu tanda rahmat Allah. Untuk menjaga kemuliaan diri kita, untuk membolehkan kita layak mendapatkan balasannya. Bagi kita yang penting, macam mana nak meyakinkan diri kita, nak memahami bahawa syariat itu adalah rahmat Allah, bukan bebanan. Bukan penghalang untuk kita maju. Sebab ada orang merasa terhalang. Kalau ikut saya Islam betul, sungguh susah tu nak niaga. Kalau ikut undang-undang betul, manalah. Kalau kita nak lurus benda, susah nak untung. Ini boleh, ini tak boleh, banyak tak boleh. Macam mana nak maju? Kita ikut halal haram sangat. Ini parah lah. Zaman sekarang, kalau tak ini susah. Itu parah sekali lah. Itu melihat syariat agama itu sebagai penghalang kemerdekaan dirinya. Itu susah. Itu perlu muhasabah lebih lah. Jemaah sekalian, untuk sementara itu saja yang saya sampaikan. Mudah memberi peringatan pada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau berkongsi bersama. Yang penting akidah tadi, ya bincanglah sendiri. Jadi hadirlah kelas-kelas akidah, mungkin lebih faham, mungkin disampaikan pemahaman yang lebih luas, pendapat-pendapat yang pelbagai hanya, dan perkara-perkara yang banyak pendapat, pelajarilah semuanya. Karena itu kebaikan bagi kita. Kita akhirnya punya wawasan, wacana yang lebih luas. Yang benar pada Allah SWT, yang silap kelemahan di sini, kita dengan bacaan tasbih kifarah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu syaitonir rajim wa innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.